Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mokorobin, guru Madrasah Aliyah Futuhiyah 1 Meranggen Demak, peserta BBG dalam jabatan batch 3 Kemenak tahun 2025 pada LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan nomor induk 2504011303827. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek mengajar sebagai persyaratan UKIN pada PPG kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Keadaan kelas kita gimana? Alhamdulillah. Sebelum Bapak mengabsen, kita membaca doa dahulu ya, yang akan dipimpin oleh saudara BHQ. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila jawal ya mulian bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin. Selanjutnya Bapak akan mengabsen anak-anak semuanya ya. Saya akan absen satu persatu agar Bapak mengetahui yang tidak berangkat hari ini kelas 10 ini ya. Kelas 10 yang tidak berangkat siapa saja, yang sakit siapa saja gitu ya. Abdul Majid, Abdul Labib. Berarti kelas 10 ini yang sakit ada 3 anak ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin Allahumma amin ya. Selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas masalah kurban dan akikoh, melanjutkan materi yang kemarin tentang haji dan umroh. Kita akan membahas tentang kurban dan akikoh, tapi untuk pertemuan hari ini kita membahas kurban saja ya. Akikohnya minggu depan ya. Minggu depan kita akan membahas kurban saja. Ada yang tahu makna kurban? Kurban apa, Mas? Coba silakan. Kurban berasal dari kata korban. Artinya apa? Koroba artinya dekat. Hukum kurban, Mas. Hukum kurban. Ya, kamu, Mas. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah menurut jumhur ulama. Selanjutnya Bapak akan memberikan materi ya. Nanti dilihat, disaksikan ya. Disaksikan. Nanti setelah itu Bapak akan memberikan istilahnya lembar kerja ya, secara kelompok. Lembar kerja kelompok nanti dikerjakan bersama-sama ya. Sobat kita semuanya,
Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu korba yang artinya dekat. Sedangkan dalam istilah syariat Islam, kurban ya, menyembelih hewan dengan tujuan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Nah, dalam bahasa Arab kurban juga dibahasakan udhiyah atau adha. Jadi Idul Adha juga bisa diartikan Idul Kurban ya. Yang kita biasanya kan pergantian tanggal itu dari jam 00. Nah, kalau untuk dalam Islam itu pergantian hari itu dimulai dari maghrib. Nah, jadi berakhirnya tanggal 13, maka berarti pula kebolehan menyembelih hewan kurban. Kurban ini Allah perintahkan kepada kita semua. Hal ini diabadikan dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Insyaallah semuanya sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya maka salatlah kamu kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar di sini artinya berkurbanlah. Ini merupakan perintah bagi kita semua untuk menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Hukum dari kurban ini teman-teman semuanya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya, sunnah itu kan kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak dosa. Adapun sunnah muakkad artinya sunnah yang dianjurkan, yang paling dianjurkan. Nah, tentunya dalam kurban ini ada beberapa ketentuan, ada beberapa syarat hewan yang bisa dikurbankan. Hewan-hewan yang boleh dikurbankan itu disebut dengan bahimatul an'am atau hewan ternak yang berkandungan. Nah, maka jenis yang boleh dikurbankan adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan sapi. Berpikir atau kita akan menelaah apa sih hikmah yang Allah berikan kepada kita semua, atau untuk apa sih adanya ibadah kurban ini. Nah, tentunya banyak hikmah yang kita rasakan, yang kita dapatkan saat kita berkurban. Di antaranya yang Bapak simpulkan sini, pertama, kurban itu menjadi bukti ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa yang namanya kurban itu kan perintah Allah, ya, walaupun sunnah, apakah kita itu mau melaksanakannya atau tidak. Kalau kita taat kepada Allah, tentunya kita akan melaksanakan perintah tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa adanya kurban ini bisa memberdayakan perekonomian untuk peternak dan juga penjual hewan. Sebenarnya semuanya kalau kita sudah masuk bulan Dzulhijjah atau mendekati Dzulhijjah, itu di jalan-jalan biasanya itu banyak sekali para penjual hewan ternak untuk kurban, banyak. Tentunya ini bagus sekali untuk meningkatkan penghasilan, memberdayakan perekonomian mulai dari peternaknya dan juga bandarnya atau pendidikan. Apa sih sebagai orang itu ya, kayak rakus, selalu ikut nafsu, gak mikir gitu ya. Kawan itu kan gitu ya, gak mikir, rakus, sering gak jelas gitu, sering bunuh-bunuhan dan sebagainya. Kita manusia ya, Allah kasih kita akal, kasih kita hati nurani, tidak ada bimbingannya, mulai perahani. Tentunya kita harus berbeda dengan hewan. Nah, dengan adanya kurban ini, kita nih sifat-sifat hewan kita yang ada di kita ini itu dibuang. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, setelah kalian menyaksikan materi kurban,
kita akan berdiskusi ya, berdiskusi secara kelompok, membagi menjadi 5 kelompok ya. Nanti akan Bapak berikan soal ya. Nanti setelah soal dikerjakan, nanti dipresentasikan di depan kelas ini ya. Ya, mewakili dari kelompok kalian, begitu ya. Ayo, diputar nggak? Kursinya diputar. Silakan kursinya diputar ya. Kursinya diputar, ayo. Ya, silakan dikerjakan, nanti dipresentasikan di depan kelas ini ya. Udah ya, waktunya cukup. Sekarang kita presentasi hasil dari musyawarah kamu ya. Ya, hasil dari musyawarah kamu kita presentasikan maju persatu per kelompok ya, mewakili satu. Ya. Coba dari kelompok pertama. Kamu, ya sini silakan. Kelompok 5 ya, kelompok 5. Kelompok 5. Silakan dibacakan. Apa itu? Hikmah kurban. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja, kesininya saya di sini adalah untuk kelompok mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hikmah kurban. Hikmah kurban. Apa Mas? Ya, silakan dibacakan. 1. Bagi orang yang berkurban, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi penerima daging kurban, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah semangat dalam hidupnya. 3. Bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah. Kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Itu hikmah kurban. Ada yang berbeda mungkin? Sama ya? Jawabannya sama semuanya ya? Ya, silakan berikan aplaus. Silakan. Dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian yang terakhir untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Tentunya saya di sini sebagai mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian kurban. Nah, pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qurba, berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat-syarat dan waktu tertentu disebut juga udhiyah. Udhiyah. Berarti pengertian kurban itu dari kata qoroba, artinya dekat. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya. Setelah kita diskusi semuanya, sebelum ditutup ya, bisa kita simpulkan hal-hal yang berkaitan dengan kurban, yaitu apa tadi? Pengertian kurban, ada hukum kurban, ada apa lagi? Waktu pelaksanaan kurban, ada hewan kurban,
ada hikmah kurban ya. Kemudian selanjutnya posisi sudah digeser lagi, posisi digeser lagi ya, posisi digeser ya, posisi kamu kursinya digeser lagi ya, posisinya disesuaikan lagi ya. Ini sekarang Bapak akan memberikan soal asesmen pengetahuan mengenai kurban ya, bisa dikerjakan ya. Untuk mengetahui kemampuan kamu dalam memahami materi kurban. Nanti dikerjakan ya. Ini mandiri, sendiri-sendiri. Tadi kelompok, sekarang mandiri. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, sebagai kesimpulan bahwa kurban itu suatu ibadah ya, suatu ibadah bagi umat Islam ya, bagi kita semua. Secara hukumnya itu sunnah muakkadah. Terus hewan-hewannya yang untuk dikorbankan juga ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syaratnya. Terus ketika pembagiannya jangan salah sasaran ya, jangan salah sasaran. Sepertiga untuk keluarga yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk masyarakat. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, sebagai kesimpulan bahwa kurban itu suatu ibadah ya, suatu ibadah bagi umat Islam ya, bagi kita semua. Secara hukumnya itu sunnah muakkadah. Terus hewan-hewannya yang untuk dikorbankan juga ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syaratnya. Terus ketika pembagiannya jangan salah sasaran ya, jangan salah sasaran. Sepertiga untuk keluarga yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk masyarakat. Kemudian hikmahnya apa Mas? Hikmahnya apa? Hikmah kurbannya menambah kecintaan kepada Allah. Menambah kecintaan kepada Allah. Itu materi untuk pertemuan hari ini ya hari ini. Kemudian untuk yang akan datang kita bisa membahas tentang akikoh, kita pembelajaran kali ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah satu kali, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita akhiri juga dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat ya, mendapat ilmu yang barokah ya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.